Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan di dunia ini. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Sebenarnya, apa yang dimaksud pencemaran air, apa penyebabnya, dan dampaknya? Berikut contoh pencemaran air yang ada di Sungai Citarum. Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di tanah Pasundan yang kini tak sebersih seperti dahulu. Sampah dan limbah perlahan mengalir dari hulu hingga ke hilir. Di daerah Sungai Citarum terdapat lebih dari 500 pabrik dan lebih dari setengahnya membuang limbahnya ke Sungai Citarum. Pencemaran berat pun mengubah kondisi sungai melintasi kota dan kabupaten. Pencemaran ini bahkan telah mematikan beberapa spesies ikan yang hidup di Sungai Citarum. Dari 31 jenis ikan yang teridentifikasi pada tahun 1980-an, saat ini populasi ikan Sungai Citarum hanya 21 jenis. Yang lebih mengerikannya, sedikitnya 15 juta orang hidup di sepanjang Sungai Citarum dan menggunakan air yang berasal dari Sungai Citarum untuk kebutuhan sehari-hari. Permasalahan sampah di Sungai Citarum selalu menjadi perhatian. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah yang masuk ke aliran sungai sekitar 500.000 ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari pada tahun 2018. Seiring dengan pertambahan penduduk, produksi sampah Indonesia bisa bertambah menjadi 2 kali lipat tanpa kebijakan dan upaya luar biasa untuk menangani sampah yang ada di Sungai Citarum. Sebetulnya sejumlah program pelestarian Sungai Citarum telah dilakukan seperti program Citarum Lestari yang dimulai pada tahun 2014. Program ini sudah dianggap telah menurunkan 50% sampah yang ada di Sungai Citarum. Meski begitu, kualitas air Citarum tetap masih dinyatakan tercemar. Bukan hanya oleh pemerintah dan warga sekitar, upaya pembersihan Sungai Citarum masih dilakukan oleh warga negara lain. Banyak sungai Indonesia dengan kondisi tercemar dan kritis mencapai 82% dari 550 sungai tersebar di seluruh Indonesia. Tingginya tingkat pencemaran membuat airnya tidak layak untuk dikonsumsi menurut WWF Indonesia tahun 2019. Lalu bagaimana cara kita untuk merawat sungai? Menghilangkan atau meminimalkan penggunaan bahan kimia merupakan cara yang tepat untuk melindungi perairan global. Ketika bahan kimia larut ke dalam air, mereka dapat menghancurkan ekosistem. Zat kimia yang ada di air bisa menghancurkan alga yang merupakan makanan plankton. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Selain itu, sampah juga akan menyebabkan sungai menjadi cepat dangkal dan akhirnya memicu terjadinya banjir. Sampah juga membuat sungai tampak kotor dan terkontaminasi. Tinja atau urin yang dibuang di sungai akan mengakibatkan bau dan menjijikkan. Tinja juga tempat terbaik untuk perkembangan bibit penyakit, dari ringan sampai yang berat. Jangan membuang limbah asal-asalan ke sungai, karena dapat menimbulkan pencemaran air, mulai dari bau tak sedap, gangguan penyakit kulit, serta masih banyak lagi. Agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai, sebaiknya pepohonan tidak digunduli, ditebang, atau dirubah menjadi area pemukiman penduduk. Karena dengan adanya erosi, otomatis akan membuat tanah, pasir, dan sebagainya ke aliran sungai dari hulu ke hilir sehingga dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Sungai adalah milik kita bersama, sehingga kelestariannya sudah pasti menjadi tanggung jawab bersama pula. Seluruh warga bisa saling membersihkan dan mencegah aktivitas yang mencemari sungai. Kita bisa menjadi pelopor pelestari sungai melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai. Ayo sayangi sungai kita.